Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artan Fabrianto dengan NPM akhir 291. Kali ini saya akan menjelaskan tentang induk mengakuisisi 100% saham anak perusahaan dengan niat baik. Yang hanya diperlukan yaitu suatu entry kertas kerja untuk mengonsolidasi neraca pada neraca akuisisi. Dua kolom pertama untuk menyediakan informasi dari neraca yang terpisah, lalu kolom ketiga mencatat penyesuaian dan eliminasi, lalu dibagi lagi menjadi debit dan kredit. Kolom terakhir menyajikan total yang akan muncul dalam neraca konsolidasi. Untuk menghitung jumlah dalam kolom neraca konsolidasi dengan menambah jumlah dari dua kolom pertama dan kemudian menambah atau mengurangi penyesuaian dan eliminasi sebagaimana mestinya. Nilai wajar pada tanggal perolehan. Nilai perolehan. Nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau identifiable net asset dan nilai buku bisa saja berbeda. Alokasikanlah selisih lebih, ekses atau defisiensi yang terjadi antara nilai perolehan dengan nilai buku dan tentukan goodwill bila ada. Kemudian ingat, bila book value sama dengan fair value, dan yang pertama, cost lebih dari book value, excess dialokasikan sebagai goodwill. Kemudian yang kedua, cost kurang dari book value, excess dialokasikan sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon, gain on the bargain purchase. Nilai wajar pada tanggal perolehan. Perbedaan antara nilai buku aset bersih book value dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau fair value dibedakan ke dalam aset atau liabilitas tertentu. Misalnya, undervalued or overvalued in inventories, plan asset. Kemudian ada unrecorded asset, patents, or liabilities, existing contingency. Perbedaan antara fair value dan cost dicatat sebagai goodwill atau gain on the bargain purchase. Kemudian ada kepentingan non pengendalian, not controlling interest atau NCI. Entitas induk memiliki kepentingan pada entitas anak kurang dari 100%. Kepentingan non pengendalian NCI merepresentasikan pemegang saham minoritas. Kemudian yang kedua, bagian dari ekuitas pemegang saham. Dan yang ketiga, diukur dengan nilai wajar berdasarkan harga perolehan entitas induk. Kemudian di sini ada contoh dari kepentingan non pengendalian. Entitas induk membayar sebesar $40.000 untuk mendapatkan kepentingan 85%. Nilai tersiratnya yang pertama yaitu implied value atas nilai investasi keseluruhan adalah $40.000 dibagi 85% sama dengan $47,059. Kemudian maka bagian pihak minoritas sama dengan 15% dikali 47,059 sama dengan sebesar $7.059. Laporan posisi keuangan konsolidasian setelah tanggal perolehan. Dalam menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian, yang pertama mengeliminasi akun investasi di entitas anak pada pembukaan entitas induk. Yang kedua mengeliminasi akun ekuitas entitas anak, common stock, retained earnings etc. Yang ketiga menyelesaikan akun aset dan liabilitas atas semua saldo ekses yang belum diamortisasi. Yang keempat mencatat goodwill bila ada. Yang kelima mencatat non-controlling interest bila ada. Item kunci pada laporan posisi keuangan. Investasi di entitas anak tidak muncul pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua, ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian berupa ekuitas entitas induk ditambah dengan ekuitas kepentingan non pengendali, interest atau NCI. Nilai akun NCI proporsional dengan nilai akun investasi pada entitas anak pada penggunaan metode ekuitas. Amortisasi setelah tanggal perolehan. Unamortized excess dibebankan ke aset dan liabilitas diamortisasi menyesuaikan dengan akun tersebut, seperti tabel di bawah ini.
Selanjutnya ada laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasian adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil operasi dari suatu entitas yang terdiri dari perusahaan induk dan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan grup perusahaan dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Di sini ada item kunci pada laporan laba rugi. Pertama ada akun income from subsidiary dieliminasi. Yang kedua ada amortisasi periode berjalan termasuk dalam akun beban yang sesuai. Yang ketiga ada nilai non-controlling interest share of net income proporsional dengan nilai income from subsidiary pada penggunaan metode ekuitas. Selanjutnya ada push down accounting. Ketentuan SEC yaitu entitas anak secara substansi dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk atau kurang lebih sekitar 90%. Yang kedua, tidak ada utang atau saham preference yang dipegang oleh pihak umum. Selanjutnya ada pembukaan entitas anak yang disesuaikan. Pertama ada aset termasuk goodwill dan liabilitas dievaluasi berdasarkan harga perolehan. Yang kedua ada laba ditahan digantikan oleh push down capital yang sudah termasuk di dalam laba ditahan dan penyesuaian nilai.